menyebarkan berhala sudah merata di mana-mana. Kejahatan merajalela, sistem peradilan rusak, terjadi keadilan, penindasan kepada orang-orang yang tidak punya, kaum miskin semakin miskin, kaum kaya yang tidak berpengaruh, yang hidupnya tidak benar, dia semakin makmur. Di satu sisi kehidupan kita menuju dan kemajuan. Kalau dilihat pada saat itu umat memiliki perkembangan yang luar biasa, tetapi di sisi lain umat tidak dibutuhkan sebagai bangsa yang benar-benar diberkati oleh Tuhan. Padahal mereka hidup waktu, tetapi kehidupan yang mereka jauh dari penindasan terhadap orang miskin, ketidakadilan, praktik suap untuk membuka bagian paksa, meskipun dilakukan. Padahal seperti yang mereka tahu bahwa mereka adalah umat
orang yang tidak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Carilah yang baik, jangan yang jahat. Hal-hal yang jahat apa Bapak? Hal-hal yang jahat adalah hal-hal yang bertentangan dari apa yang Tuhan kehendaki. Masalah apa yang jahat? Paling tahu adalah diri kita sendiri dan Tuhan. Dalam ibadah pertama saya sekali tenangkan, ya, Bapak Ibu, kita mungkin bisa bersandiwara di hadapan manusia. Kita bisa memakai topeng di hadapan manusia. Kita mungkin seolah-olah terlihat kita pendeta, majelis, tawa, rajin di gereja. Tetapi kita tidak bisa menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa mungkin berdusta, membohongi orang-orang di sekitar kita dengan menutupi pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan tiap-tiap hari dengan berkata tidak tahu. Toh juga saya melakukan dosa, tetapi juga sebaik-baik. Toh juga saya melakukan dosa, tetapi juga Tuhan berkati kehidupanku. Jangan pikir Tuhan membiarkan setiap dosa. Ya, sama seperti apa Yesus serukan pertobatan kepada bangsa Israel. Padahal kelihatan bangsa Israel seolah-olah diberkati Tuhan dengan kehidupan yang makmur. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu. Karena Tuhan berkata, ya, bahwa akan ada saatnya menghakimi. Jangan pikir Bapak Ibu kita melakukan perbuatan dosa, lantas hidup kita diberkati saja, lantas seolah-olah tidak ada Tuhan, hidup berjalan baik-baik saja. Dan kalau tidak, itu adalah waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertobat. Pertanyaannya adalah, apakah kita gunakan waktu itu untuk bertobat atau tidak? Jangan sampai waktu habis baru kita mau bertobat. Jangan sampai sudah habis waktunya baru kita bilang, jangan dulu kasih Tuhan, kasih lagi waktu. Jangan terbuai, ya, karena kerajaan Allah Tuhan datang itu seperti seorang pencuri. Tidak ada yang hilang-hilang. Kalau itu merampok, tidak ada yang hilang-hilang. Yang di mana sudah di rumah, ya, saya mau rumah. Sama seperti kesempatan hidup Bapak Ibu. Jadi jangan main-main dengan dosa. Karena Tuhan sudah kasih waktu kesempatan untuk bertobat, gunakan waktu itu dengan baik. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, carilah yang baik dan jauhilah yang jahat. Artinya, kalau sudah ada seruan, jangan kita bilang lagi Tuhan bangsa Israel. Itu kan untuk bangsa Israel, seruannya langsung untuk bangsa Israel. Ketika hari ini sudah diberitakan bagi kita, tandanya ini seruan berlaku untuk saya dan kita semua yang hadir saat ini. Cari yang baik Bapak Ibu, cari Tuhan, ya, dan jauhi kejahatan. Dosa enak, karena enak maka suka dilakukan. Kalau tidak enak pasti Bapak Ibu tidak melakukan. Tetapi hati-hati, upah dosa membawa kematian kekal. Walaupun kita berkata kita sudah ditebus, ingat Allah yang adalah Allah yang dikasih. Tetapi Allah juga adalah Allah yang adil. Dan jangan main-main. Sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, kita harus merespon dengan iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan ini berlaku untuk kita. Carilah Tuhan dan jangan yang jahat. Artinya malapetaka, celaka, bermalam. Kalau kita cari yang jahat, kita tidak akan hidup. Bahkan tidak sampai pada mencari, ya. Tapi dalam ayat 15 dikatakan, bencilah yang jahat, cintailah yang baik. Bapak Ibu, Tuhan diserukan
membenci yang jahat. Artinya kita betul-betul tidak kontrol dengan dosa. Tidak ada yang besar seperti itu Bapak Ibu. Ada apa dosa di sini. Yang namanya dosa pelanggaran kata Allah. Firman Tuhan katakan kudus Tuhan Tuhan Allah adalah Allah yang kudus. Artinya kudus suci bersih tidak bercela. Artinya Tuhan menuntut kita untuk hidup kudus di hadapan-Nya. Jadi bencilah kejahatan dan cintailah yang baik. Bapak Ibu, kita tidak hanya disuruh untuk mencari yang baik, tidak hanya disuruh untuk mencari yang baik, mencari Tuhan, tetapi dikatakan ayat 15, cintailah yang baik. Artinya tidak hanya berhenti untuk mencari, tetapi dituntut untuk mencintai. Seberapa besar Bapak Ibu cinta kita kepada Tuhan? Orang yang mencintai Tuhan dengan sungguh, dia akan selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Seberapa besar sih kita mencintai Tuhan? Ya, Bapak Ibu, ketika ada orang yang kita kasihi, apakah itu pasangan kita kalau berbicara, mungkin mau ketemu, atau orang tua kita, sekarang mau ketemu, atau kita mencintai anak-anak kita, satu hari saja anak kita rindu sekali. Seberapa besar kita mencintai Tuhan? Adakah rasa rindu yang besar untuk Tuhan? Jangan kalau rindu ibadah satu kali satu minggu saja di gereja susah sekali. Apakah kita betul-betul mencintai Tuhan? Karena orang yang betul-betul mencintai Tuhan dia akan selalu rindu untuk berjumpa dengan kekasih hatinya. Dan biasanya orang yang kita cintai itu kita akan lakukan apapun untuk menyenangkan hati orang yang kita cintai itu. Kita tidak peduli apapun yang menjadi halangan dari rintangan. Sama seperti kita orang tua, kalau mencintai anak-anak kita, tidak peduli hujan, tidak peduli panas, tidak peduli matahari, tidak peduli apapun, untuk mencari kerja, untuk hidup anak-anak kita, kita akan lewati semuanya. Karena kita mencintai keluarga kita. Sama halnya dengan mencintai Tuhan. Apapun mau kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita hanya menuntut mau dicintai oleh Tuhan, tetapi bagaimana respon kita untuk kembali mencari dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Sehingga orang yang betul-betul mencintai Tuhan, orang yang betul-betul mencintai hal-hal yang baik, dia akan selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita lihat Bapak Ibu pada ayat yang 14 sampai 20, ketika hari Tuhan tiba, ada penghakiman kalau tidak bertobat akan binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini berkata, bencilah kejahatan. Mari, sebagai orang-orang percaya, kita tidak mau lagi bermain-main dengan dosa. Ya, apalagi kita sebagai orang tua, Bapak Ibu, apa yang kita bisa kasih teladan bagi anak-anak kita? Ya, dimulai dari ibadah.
Biasanya kalau pergi sekolah itu semua masuk ke sama orang tuanya, karena pergi naik sepeda. Tapi dibiasakan terus. Pasti akan mau dengan kesadaran sendiri. Kalau kita biasakan diri kita untuk mencari Tuhan, mencintai Tuhan, maka kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Anak-anak sekolah itu biasakan untuk datang mencari Tuhan. Anak-anak remaja yang saat ini sudah masuk pemuda, ketika disuruh berdoa, anak-anak pemuda kadang kalau disuruh doa makan, waktu itu domi. Jadi anak-anak sekolah itu, ya anak remaja yang sudah bergabung di pemuda, ayo doa makan. Anak-anak pemuda seolah-olah, domi kan saya jangan terjadi anak sekolah itu. Anak sekolah itu mereka terlatih untuk berdiri di depan. Karena apa? Terbiasa. Ya. Jadi anak sekolah itu sekarang kalau dia yang masih kecil, kalau belum bisa berdoa, mulai dari bawah persembahan, mulai dari bikin doa persembahan, walaupun harus dididik, tetapi mereka sudah tahu ini tugas saya harus belajar sekarang untuk belajar, untuk mencintai Tuhan, untuk terus mencari Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan inilah juga Bapak Ibu yang mau kita tanamkan. Tidak ada kata terlambat, ya. Tidak ada kata terlambat. Karena Tuhan dengan setia menanti kita untuk datang kepadanya. Tuhan begitu setia menanti kita untuk berbalik kepadanya dan menjauhi dosa-dosa, mencela kejahatan, dan cintailah kebaikan, yaitu Allah kita. Bila melalui